Halo teman-teman semua, selamat pagi. Sekarang mari ikut saya ke satu tempat di mana ini bisa menjadi tempat di mana anak-anak muda Indonesia dan orang-orang Indonesia pada umumnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi room for development atau menjadi sebuah space for development, ruang untuk berkembang ya. Hari ini hari Sabtu 2 November 2024. Selamat pagi teman-teman, selamat hari Sabtu. Nah, kita lanjutin yang tadi ya. Jadi narasi yang mengatakan anak-anak muda terutama Gen Z malas kerja atau orang Indonesia tuh pemalas gitu ya. Ini harus hilang dari peredaran. Kenapa? Karena saya itu hakul yakin bahwa orang-orang Indonesia itu nggak pemalas, ya, nggak pemalas. Saya hakul yakin orang Indonesia itu adalah orang yang rajin, orang yang kreatif, orang yang telaten, tekun, ya, orang-orang yang bisa kerja, dan orang-orang terampil, dan orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Ya, yes, it's the true fact. Ini fakta yang nyata loh, dan ini sahih pernyataan saya. Nah, begitu juga dengan anak muda. Anak muda itu bukan bukan mereka malas kerja, apalagi kalau menyangkut Gen Z. Seringkali ada stigma, ada labeling. Wah, Gen Z itu cengeng, siki-siki ngomong mental health, terus mereka nih nggak loyal, nggak setia, dan seterusnya. Bukan gitu cara menyimpulkannya, ya. Nah, sekarang kita dalamin. Cara menyimpulkannya adalah seperti ini. Yang namanya Gen Z itu hidup di era yang berbeda dengan era saya dulu lah contohnya. Saya ini kebetulan produk, ya bisa dikatakan produk antara Gen Y dan Gen milenial, ya. Dan saya hidup di eranya Gen Z. Ketika saya pertama hadir ke dunia ini, yang namanya internet itu baru ada. Ada yang tahu internet ditemukan tahun berapa? Ada yang tahu internet diciptakan tahun berapa? Saya kasih tahu, internet itu diciptakan atau World Wide Web diciptakan itu pertama kali di tahun 1992 di Amerika Serikat. Di situ kita mengenal namanya internet, surat elektronik, dan sebagainya. Dan di pertengahan tahun 2000-an ada yang namanya iPhone atau smartphone. Tepatnya di tahun 2007, ya. Jadi semua bisa kita lakukan lewat satu device ini. Kalau dulu kan mesti multi device, ya. Kalau sekarang hampir semua bisa dalam satu device, ya. Namanya smartphone nih. Nah, teman-teman, ya, sekarang ikut saya. Ada satu tempat, ada beragam tempat yang bisa dijadikan sebagai wadah, ruang bagi orang Indonesia, bil khusus anak muda, bil khusus lagi Gen Z atau Gen Z untuk berkembang. Karena gini teman-teman, orang Indonesia bil khusus anak muda dan Gen Z itu kreatif, itu berbakat, bertalenta, punya keterampilan, punya skill, punya keahlian. Nah, tapi bukan kesempatannya yang gak ada. Kesempatan itu ada terus, tapi ruangnya yang gak ada. Nah, sekarang saya kasih tahu Anda di mana ruang
yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini dia. Di ruangan ini, di ruang terbuka seperti ini, teman-teman. Ya. Di ruang terbuka seperti ini. Di sana ada yang namanya balai warga. Ini masih di lingkungan rumah saya. Di perumahan Bumi Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tepatnya di RW 08. Nih, di sana ada balai warga. Balai warga yang hari-harinya adalah PAUD, pendidikan anak usia dini. Ya. Mari ikut. Mari ikut saya. Ikut saya dulu, ya. Nah, di situ di balai warga itu, itulah ruang yang harusnya dimanfaatkan bagi orang Bumi Bintaro Permai sini untuk berkembang. Itulah tempat, space yang harusnya bisa dimanfaatkan, diberdayakan untuk anak-anak muda sini dan Gen Z sini, saya salah satunya, untuk berkembang. Agar kita nggak menjadi, apa ya kalau saya bilang, generasi rebahan. Ya, hobinya, kalau ditanya hobinya apa? Hobi gua rebahan. Nah itu. Karena nggak ada ruang untuk berkembang. Karena nggak ada space untuk berkembang. One day ya, kalau saya jadi presiden RI suatu saat nanti ya, saya akan wajibkan yang namanya RT RW memiliki yang namanya creative space, ruang kreatif. Memiliki yang namanya creative stage, ya, panggung kreatif, panggung kreasi, agar bisa berkembang, agar itu menjadi wadah bagi orang-orang untuk berkembang. Mohon maaf, ya, kita bentar lagi OTW yang namanya bonus demografi tahun 2030. Dimana ini aja sekarang Gen Z ini sudah menjadi penduduk mayoritas selain generasi milenial dan Gen Y, Gen Y. Ya. Dan generasi Alpha yang mayoritas berikutnya. Nah, di tahun 2030 nanti Gen Z dan Gen Alpha ini akan menjadi penduduk yang mayoritas di negara ini dan akan menjadi tulang punggung ekonomi nasional, tulang punggung ekonomi Indonesia. Itu. Tulang punggung pembangunan Indonesia. Kalau nggak dimanfaatkan, kalau nggak diberi ruang untuk berkembang, rasanya sulit untuk membuat negara ini tuh maju. Gitu. Nah sekarang pemerintahan sudah berganti. Ya, kalau saya lihat dari profiling Kabinet Merah Putih pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini, banyak anak-anak muda yang di hire atau yang direkrut, baik itu sebagai menteri, wakil menteri, dan juga utusan khusus. Bahkan sampai dibikin bukan utusan khusus ya, bahkan sampai dibikin ada utusan khusus apa penasihat khusus, utusan khusus ya, utusan khusus untuk pembinaan generasi muda dan pekerja seni yang diemban oleh Kang Raffi Ahmad yang ngemban itu. Staf utusan khusus atau utsus bidang pengembangan generasi muda, bidang pengembangan apa pemberdayaan gitu ya, gitulah, pengembangan pemberdayaan generasi muda dan pekerja seni, sampai dibikin kayak gitu sampai dibikin seperti itu ya, ada. Jadi
Kalau saya lihat profilingnya ini banyak banget yang usianya itu masih muda. Yang menteri, wakil menteri, utusan khusus, bahkan sekretaris kabinet kita aja, Mayor Teddy Indra, ini masih muda banget, masih 35 tahun usianya. Walaupun beliau bukan lagi di era sekarang sekretaris kabinet itu menjadi pejabat setingkat menteri, tapi berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek. Gak apa-apa sih, suka-suka yang memerintah gitu loh, kan bisa berubah kan, itu kan diubah melalui perpres, melalui peraturan presiden, gak apa-apa gitu loh. Tapi nanti kan di 2029 ganti presiden, ganti lagi. Nah, berharap sih 2029 ya, berharap 2029 nanti dikembalikan lagi seperti semula gitu loh. Posisi kementerian ini jangan banyak-banyak, ini banyak banget kementerian, 48 gitu loh, yang mestinya bisa digabung, yurisdiksinya dipisah-pisah gitu loh. Memang ada beberapa lah yang memang butuh perhatian khusus, seperti hak asasi manusia. Oke lah dipisah jadi menteri tersendiri, kementerian tersendiri, Kementerian Hak Asasi Manusia itu loh. Tapi kan kalau dulu masih bisa di cover oleh Kementerian Hukum, kenapa harus dipisah? Itu. Kalau saya setuju lebih baik nanti di 2029 dikembalikan lagi aja posisi kementerian itu, Undang-Undang Nomor 61 tahun 2024 itu dianulir ya. Dianulir, jadi posisi kementerian itu maksimal jumlahnya 34 saja. Gak usah banyak-banyak. Ya, gak usah banyak. Kalau mau banyak maksimal cukup 39. Ya, karena nggak perlu banyak-banyak juga gitu loh. Karena di era reformasi ini saja jumlah menteri kabinet ini nggak lebih dari 30. Ya. Reformasi pembangunan era Presiden Habibie ada 36 pos kementerian. Kemudian Persatuan Nasional Gus Dur ada 34. Kabinet Gotong Royong Presiden Megawati ada 30. Dan Kabinet Indonesia Bersatu 12, Kabinet Kerja Presiden Jokowi, Indonesia Bersatu Presiden SBY ya. Dan Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi itu ada 34 pos kementerian. Ini aja nih yang terbesar di era reformasi. Kabinet Merah Putih eranya Presiden Prabowo ada 48 kementerian, ada 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian departemen. Ini kan banyak banget. Kalau bisa dikembalikan lagi seperti semula, saya lebih setuju dikembalikan lagi seperti semula deh. Gak usah banyak-banyak jumlah pos kementerian itu. Jumlah pos kementerian itu nggak usah banyak-banyak gitu loh. Mendingan kalau bisa efektif digabung ya mending digabung. Gitu loh. Karena negara-negara yang penduduknya banyak, bahkan Rusia saja yang negaranya besar, ini tidak sampai 30-an jumlah menterinya gitu. Tapi ya sudahlah, suka-suka yang membuat undang-undang lah ya. Nah, kembali lagi kepada profiling Kabinet Merah Putih ini banyak banget yang anak mudanya. Bahkan sampai dibikin utusan khusus bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni yang dipegang Mamang Raffi Ahmad. Ya. Artinya apa? Saya tuh melihat bahwa
Presiden Prabowo Subianto ini kepingin memberikan anak muda itu kesempatan untuk berdaya, kesempatan anak muda untuk berkembang, ya, kesempatan anak muda untuk tampil berkarya, sampai dibikin kayak gini, ya. Nah, masalahnya ruangnya yang nggak ada. Ini sebenarnya bisa loh, daripada, mohon maaf, ini kalau misalkan ditonton oleh petinggi RW 08 Bumi Bintaro Permai ya. Ini tuh daripada kondisinya kayak gini ya. Ini mending dijadikan apa ya, semacam kayak creative space, creative hub. Ya. Ruang bagi anak muda untuk berkembang. Ruang bagi anak muda untuk tampil berkarya. Ruang untuk anak muda tampil tampil berdaya lah gitu. Jadi menjadi room for development, menjadi space for development gitu loh. Ini menarik gitu loh. Ini menarik ya. Kalau bisa ini dijadikan seperti tadi ya mending jadi indah. Guys yang tinggal di, saya contoh tempat saya aja ya. Di tempat saya di Bumi Bintaro Permai ini aja, ini nggak cuman orang-orang tua saja loh. Anak-anak mudanya ada. Bahkan di sini ada satu penulis kondang. Masih muda usianya. Bahkan di sini kalau konon katanya ada penyanyi juga, kondang juga. Gitu. Tinggal di sini, tinggal dibikin ruang untuk ini. Tadinya Taman Bintaro Permai RW 08 ini kepengen dibikin Erpetra, tapi nggak jadi, ditolak gitu. Ditolak sama orang-orang tua. Makanya kan saya bilang ya, kalaupun ada ruang untuk berkembang, peluang untuk ada ruang untuk berkembang, diembat sama yang modalnya gede. Termasuk apa? Diembat sama orang yang lebih tua, diembat sama orang tua, diembat sama aki-aki gila, bawa tanah lagi. Nah itu ya. Udah aki-aki gila bawa tanah lagi. Iya. Iya itu. Itu mereka modelnya apa? Model jual umur. Ya jual umur. Ini udah tua lah. Gua ini lebih tua dari lo ya. Pengalaman hidup gua lebih banyak dari lo gitu. Iya memang. Cuman kan yang namanya kami yang muda ini ya juga butuh ruang gitu loh untuk berkembang. Saya setuju itu Taman Bintaro Permai tadi dijadikan Erpetra. Rame memang konsekuensinya rame memang. Tapi rame dengan mereka yang ingin berkembang. Oke, sekarang ikut saya akan ke Erpetra yang dekat sini ya. Dan di Erpetra inilah, ini bisa jadi tempat buat anak-anak muda daerah, khususnya ya anak-anak muda daerah sekitaran sini deh, untuk berkembang, untuk menjadi room for development, room for creativity ya, room for atau space for development, ruang untuk berkembang, atau bisa menjadi creative stage. Ada dekat sini. Nanti akan ada dekat sini. Kita akan ke sana sekarang ya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi bukan, nah bicara tentang Gen Z ya. Gen Z ini memang pandangannya lain. Mereka bukan males kerja. Mereka bukan dikit-dikit ngomong mental health karena cengeng, bukan. Tapi mereka lebih peduli dengan kesehatan dan kebahagiaan mereka sendiri.
mereka lebih mementingkan apa ya istilahnya, balance, keseimbangan. Ya, ada yang namanya mungkin work, yang tadi saya bilang work life balance. Ya, keseimbangan antara bekerja dan berkehidupan. Dan mereka tentu tidak ingin berada dalam lingkungan yang toxic atau toxic environment. Mereka tuh pingin ruang mereka bekerja itu adalah menjadi ruang yang menyenangkan. Karena mereka sesungguhnya peduli akan kesehatan mereka sendiri. Ini kan harusnya menjadi awareness. Jadi sebuah kesadaran bahwa yang namanya Gen Z, ya, yang namanya Gen Z itu adalah memberikan warning, memberikan alarm buat kita bahwa hey, ya, jangan kita apatis terhadap namanya kesehatan mental atau mental health. Bahwa hey, kita jangan masa bodoh gitu loh, dengan jangan cuek gitu loh dengan yang namanya kesehatan mental. Tapi kita harus care, kita harus peduli dengan yang namanya kesehatan mental atau mental health gitu loh. Gak bisa kita ya cuek aja tentang isu yang satu ini, gak bisa gitu. Jadi keinget lagi kan zaman sekolah dulu kita suka diajarin ini apa, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat gitu. Itu yang di raise, diangkat oleh generasi Z. Mental health awareness, kesadaran akan pentingnya merawat kesehatan jiwa, kesehatan mental. Dan sekarang pertanyaannya gini, bagaimana bisa kita produktif, bagaimana bisa kita bekerja, bagaimana bisa kita berdaya kalau kita nggak bahagia? Itu yang dialarmkan oleh Gen Z. Yes, itu yang dialarmkan oleh Gen Z. Gimana kita bisa kerja, gimana kita mau produktif, gimana kita mau apa? Gimana kita mau sukses gitu, kalau kitanya nggak bahagia gitu. Itu yang dialarm oleh Gen Z. Jadi bukan Gen Z itu cengeng, tapi mereka bicara bahwa mereka berkarya, mereka bekerja, mereka berbisnis, mereka ada agak lain ini ada apa ini? Saya kurang paham. Ya, mereka ingin bersosialisasi, itu juga harus dalam keadaan happy, dalam keadaan bahagia, teman-teman. Jadi bukan masalah ngomong sikit-sikit kamu ngomong mental health cengeng apa sebagainya, enggak gitu cara menyimpulkannya. Tapi ini karena ibu-ibu yang jalan depan saya pelan banget, jadi terpaksa potong jalan, maksa ngebus kiri, soalnya jalannya pelan bener. Ada acara nggak? Ada acara maulud atau gimana? Saya kurang paham juga. Jadi gitu kawan-kawan. Ya, jadi
narasi-narasi seperti itu sudahlah hilangkan gitu loh. Mereka bukan gak mau bekerja, mereka bukan males kerja, mereka bukan gak punya keahlian atau gak punya kebiasaan, cuman ruangnya yang tidak ada, ruang untuk berkembangnya, ruang untuk berkembangnya yang tidak ada, ruang untuk ruang untuk berkembangnya yang gak ada gitu loh. Kalaupun ada ruang untuk berkembang, ya diembat sama orang yang modalnya gede gitu loh. Orang yang modalnya gede pasti akan cepat ngembat ruang untuk berkembang. Semoga nggak copyright ya, itu musik sebabnya. Jadi kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Iya. Saya akan unjukin satu tempat ya, dimana ini bisa menjadi sebuah space, sebuah ruang bagi generasi muda Indonesia dan bagi orang-orang Indonesia pada umumnya untuk berkembang. Jadi jangan narasi-narasi, Pak, saya punya anak kok nggak bisa apa-apa. Stop itu. Narasi seperti itu tuh harus kita hentikan. Karena narasi-narasi seperti itulah yang bukannya apa-apa, merusak. Kita nggak boleh merusak harapan, merusak anak muda kita dengan narasi-narasi yang toksik, ya, dengan narasi-narasi yang tidak baik, dengan narasi-narasi yang tidak bagus, ya. Yang ada sebagai generasi tua itu harusnya memberi semangat, memberi dorongan, memberi harapan, memberi optimisme bahwa yang namanya Gen Z, yang namanya anak muda Indonesia ini adalah harapan. Mereka hanya butuh ruang untuk berdaya, ruang untuk berkarya, ruang untuk berkreasi, dan ruang untuk berkembang. Dan mereka hanya butuh support system yang bagus. Support system yang bagus itu bisa, terutama ya untuk anak-anak muda seperti saya, datang dari keluarga, dari orang tua terutama, dari sanak famili, dari teman, dari pacar, gebetan, dari suami, dari istri, dan orang-orang terdekat lain. Paling utama support systemnya. Kalau kita sudah dapat proper support system yang seperti itu, wah, terbuka jalan buat kita untuk sukses, untuk bisa berdaya. Dikit lagi sampai, saya akan tunjukin satu tempat. Tempat ini udah ada dan kita hanya tinggal berdayakan saja untuk bisa mewujudkan yang namanya bukan hanya sekedar Jakarta menyala, tapi Indonesia menyala, merah putih menyala, maju bersama Indonesia Raya. Ini yang harus dicamkan mulai hari ini. Itu. Nih, kita udah mau sampai di tempatnya. Saya mau tunjukin, ya. Saya akan tunjukin tempatnya. Bisa diakses lewat dengan mobil. Tapi yang menjadi ribet, mobilnya parkir di mana? Ya. Nih, ini tempatnya, teman-teman. Nih ya, saya putar kamera saya karena nggak bisa di belakang. Nah, ini namanya Erpetra Astabrata, ruang publik terpadu ramah anak Astabrata di Kelurahan Bintaro di Rawapapan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Udah ada dari sejak tahun 2017.
2017. Nih, lihat. Jakarta itu membutuhkan ruang-ruang seperti ini. Ruang untuk berkembang. Ruang untuk berkarya. Ruang untuk ekspresi gitu ya. Nah, tempat ini, teman-teman. Tempat ini, teman-teman. Wih, ada ini nih, kuliah kerja nyata budi luhur. Apa nih? Sinergi peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Tuh, KKN. Tempat saya gak ada KKN. Karena jurusan saya nggak pernah ada KKN. Jadi gitu. Ini tempat ini tuh, lihat tuh. Lagi pada main bola. Ada fasilitas olahraganya. Saya mau pakai itu buat olahraga nanti ya. Di sini bisa menjadi tempat bagi anak muda Indonesia, bagi orang Indonesia tuh untuk berkembang. Tinggal dimanfaatin. Ini ruang yang bisa dimanfaatkan untuk berkembang. Room for development. Ini bisa jadi creative hub, bisa jadi creative space, bisa jadi apa namanya development space gitu. Ini bisa jadi apa aja. Empowerment space terutama. Ruang untuk berdaya gitu. Ini yang paling penting. Ini yang harus diperbanyak di Jakarta. Kita sudah cukup dengan banyaknya mall, pusat perbelanjaan yang hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu aja. Tapi ini bisa diakses oleh semua kalangan. Termasuk mereka yang ingin menjadikan tempat ini sebagai creative space, creative hub gitu. Ini harus diperbanyak tempat-tempatnya seperti ini. Oke, mungkin ya. Jadi hilangkan narasi-narasi yang yang masalah anak muda nggak mau kerja lah, orang Indonesia malas dan sebagainya. Yang benar gini, mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, mereka spesialis di bidangnya. Belum tentu mereka bisa melakukan apa yang di luar keahliannya, gitu loh. Dan kita bukan orang yang ditakdirkan untuk bisa mengerjakan semua hal. No. Kita adalah orang yang ditakdirkan untuk menjadi spesialis dalam satu hal. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya share pagi-pagi. Saya mau menikmati Air Petra Astabrata ini dulu sembari mungkin memikirkan satu gagasan agar orang-orang seperti ini yang harus diperbanyak biar anak muda itu berkembang, menjadikan ruang ini sebagai ruang bagi anak-anak muda dan bagi orang-orang Indonesia untuk berkembang ya. Oke, sekian. Terima kasih kawan-kawan, selamat pagi dan have a nice Saturday.